Atap merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah rumah. Selain mempunyai fungsi untuk melindungi penghuninya dari hujan dan panas, atap juga berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian rumah lainnya. Bentuk atap rumah sangat mempengaruhi tampilan dari sebuah rumah, karena atap merupakan salah satu bagian dari rumah yang terlihat jelas dari luar. Atap ibarat aksesoris berbentuk topi yang dikenakan atau dipakai oleh seseorang. Sehingga pemilihan bentuk atau jenis atap perlu mendapatkan perhatian khusus agar terlihat indah dan menambah nilai estetika rumah tersebut. Ada beberapa jenis atau bentuk atap, di antaranya adalah atap limas atau jurei, atap pelana, atap gergaji, atap datar, atap sandar, atap tenda, atap kubah, dan atap jenis lainnya. Tapi pada video kali ini yang akan kita bahas hanya dua jenis atap, yaitu atap limas atau jurei dan atap pelana. Atap limas atau jurei merupakan jenis atap yang sering dipakai untuk rumah tinggal. Atap limas atau jurei ini memiliki bentuk seperti limas yang terdiri dari 4 bidang atau bagian. 2 bidang berbentuk trapesium bertemu pada garis hubungan atas atau yang disebut dengan nok, sedangkan 2 bidang lainnya yang berbentuk segitiga bertemu pada satu garis hubungan jurei. Selanjutnya, atap pelana adalah atap yang bentuknya mirip pelana kuda. Atap pelana merupakan bentuk atap yang paling sederhana, karena hanya memiliki 2 sisi miring dengan bagian tepi atasnya bertemu pada satu garis pertemuan. Sedangkan sisi lainnya hanya berupa dinding berbentuk segitiga. Bentuk atau jenis dari atap pelana ini adalah jenis atap yang paling sering dijumpai atau dipakai untuk rumah tinggal, karena dalam pembuatannya tidak begitu rumit seperti bentuk atap limas atau jurei. Nah, itulah sedikit ulasan mengenai bentuk atau jenis atap limas dan jenis atap pelana yang umum dan sering dipakai untuk rumah tinggal. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung luas atap jenis limas atau jurei dan jenis atap pelana dengan mudah dan cepat. Tapi di video kali ini yang akan kita bahas hanya cara menghitung luas atap jenis limas saja dengan mudah dan tentunya cepat. Dan untuk jenis atap pelananya akan kita bahas di video selanjutnya. Dengan cara atau rumus hasil kreasi Dak Channel, teman-teman Dak semua pasti bisa menghitung luas atap hanya berdasarkan ukuran panjang dan lebar bangunan, ditambah ukuran panjang rambu atau overstack. Kreasi Dak Channel ini sengaja dibuat atau disajikan untuk mempermudah teman-teman Dak semua dalam menghitung luas atap secara mudah dan cepat. Di sini, teman-teman Dax hanya tinggal mencantumkan ukuran bangunan ditambah panjang rambu atau overstack pada kolom yang di blok hijau ini. Maka secara otomatis bisa langsung keluar hasil hitungan jumlah luas atapnya, secara sekaligus dengan berbagai sudut kemiringan yang berbeda, sehingga dapat membantu, mempermudah, dan meringankan pekerjaan khususnya dalam mencari luas atap. Nah, pada tabel ini kita akan menghitung luas atap dengan cara 2 sistem yang berbeda, yaitu dengan cara sistem persentase dan sistem derajat, karena pada umumnya kedua sistem inilah yang sering digunakan ketika kita berada di lapangan. Dan yang akan kita hitung mulai dari kemiringan atap 15 derajat sampai dengan 45 derajat, di mana kemiringan-kemiringan itulah yang sering dipakai untuk berbagai jenis bangunan, baik itu ruko, gudang, perkantoran, rumah tinggal, dan bangunan-bangunan lainnya.
Oke Dak, sebelum masuk ke cara menghitung luas atap jenis limas dengan menggunakan dua sistem, silahkan teman-teman Dax untuk like, comment, share, and subscribe Dax channel. Karena support dari teman-teman Dax semua sangat membantu tim Dax channel untuk selalu bersemangat membuat kreasi dan video bermanfaat yang lainnya yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman Dax semua. Oke Dax, langkah pertama yang perlu disiapkan oleh teman-teman Dax adalah pastikan komputer atau laptop teman-teman sudah terinstall Microsoft Excel. Kemudian silakan untuk buka Microsoft Excel-nya dan buatlah sebuah tabel seperti ini, persis seperti ini. Ada judulnya, ada ukuran bangunannya, kemudian tabelnya terdiri dari nomor, persentase kemiringan, indeks yang terdiri dari koefisien dan juga luas bangunan, dan terakhir ada luas atap. Nah, karena di sini kita menggunakan persentase kemiringan yang umum digunakan pada jenis atap yang biasa digunakan atau dipakai di sini, maka kemiringannya di sini ada 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan juga 45. Dimana untuk nilai koefisiennya merupakan nilai yang sudah ditentukan. Dimana untuk kemiringan 15% nilai koefisiennya adalah 1,017. Untuk kemiringan 20% nilai koefisiennya adalah 1,067. Selanjutnya untuk 25% nilai koefisiennya adalah 1,117. Untuk 30% nilai koefisiennya 1,167. Selanjutnya untuk 35% nilai koefisiennya adalah 1,217. Selanjutnya untuk 40% nilai koefisiennya adalah 1,267. Dan terakhir untuk persentase kemiringan dengan 45%, maka nilai koefisiennya adalah 1,317. Nah, silakan tuliskan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk luas bangunan. Di sini luas bangunannya masih 0 dan teman-teman tidak perlu menuliskannya secara manual, tetapi teman-teman cukup memasukkan rumusnya saja satu kali. Nah, untuk rumus luas bangunan ini didapatkan dari ukuran bangunan yang kita masukkan atau kita inputkan di bagian kolom yang di blok hijau ini. Nah, untuk rumusnya teman-teman di sini tinggal klik kolomnya, kemudian teman-teman tinggal tulis sama dengan, kemudian kita klik kolom yang di blok hijau dan kita enter. Maka nanti secara otomatis akan terisi, tidak perlu lagi kita isi ya. Nah, untuk selanjutnya masih sama, cukup sama dengan klik kolom yang di blok hijau dan kita enter sampai semuanya terisi. Nah, selanjutnya untuk luas atap. Nah, untuk luas atap ini di sini sudah dituliskan rumusnya adalah C kali D. C kali D merupakan koefisien dikalikan luas bangunan. Nah, supaya teman-teman juga tidak capek menginputkannya secara manual, maka teman-teman cukup menuliskan rumusnya saja satu kali. Di mana rumusnya adalah teman-teman tuliskan sama dengan, kemudian C yaitu bagian koefisien. Di sini ada bagian persentase dengan kemiringan 15%, koefisiennya 1,017, kita klik, kemudian kita kalikan dengan luas bangunan, dimana simbol kali di Microsoft Excel ini kita gunakan tanda bintang, kemudian kita klik pada bagian luas bangunan yang memiliki kemiringan 15%. Di sini kita klik dan kita enter. Maka secara otomatis nanti akan terisi sendiri. Kita tidak perlu lagi menuliskannya secara manual. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagian yang lainnya atau kemiringan-kemiringan lainnya masih sama rumusnya. Maka kita tinggal tarik saja ujungnya. Maka secara otomatis ini sudah masuk rumusnya. Rumusnya C kali D. Ya, di sini juga masuk C65, D65, di mana C ini bagian C65 ini, kemudian D65, D65 masih ini, jadi C kali D, maka ini secara otomatis. Nah, kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Misalnya kita kan mempunyai tadi atap itu 9 kali 6 meter.
Kemudian ditambahkan dengan overstake yang masing-masing 1 meter. Berarti jadi 11 kali 8 ya. Maka di sini kita tuliskan sama dengan 11 dikali, di mana kali adalah bentuknya atau simbolnya bintang. Bintang 11 kali 8 sesuai luas gambar. Nah, sama dengan, sudah kan seperti itu. Setelah itu kita enter, maka secara otomatis kita sudah mengetahui berapa luas atap jenis limas yang kita gunakan dengan berbagai persentase kemiringan. Misalnya di sini kemiringan 15%, luas atapnya adalah 89,50 dengan luas bangunan 88 meter persegi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung luas atap jenis limas dengan menggunakan sistem derajat ya. Kalau yang tadi menggunakan sistem persentase, kalau sekarang menggunakan sistem derajat. Teman-teman silakan buatkan tabel lagi seperti tadi, persis seperti tadi. Yang membedakan di sini antara sistem persentase dengan sistem derajat adalah koefisiennya. Kalau untuk sudut kemiringannya masih tetap sama, ada 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan juga 45. Nah, di sini yang membedakannya adalah nilai koefisiennya. Di mana untuk kemiringan 15 derajat, nilai koefisiennya adalah 0,917. Kemudian untuk kemiringan 20 derajat, koefisiennya adalah 0,967. Untuk kemiringan 25 derajat, nilai koefisiennya adalah 1,017. Sedangkan untuk kemiringan 30 derajat, koefisiennya adalah 1,067. Selanjutnya untuk kemiringan 35 derajat, koefisiennya adalah 1,117. Selanjutnya untuk kemiringan 40 derajat, nilai koefisiennya adalah 1,167. Dan terakhir untuk kemiringan 45 derajat, nilai koefisiennya adalah 1,217. Nah, selanjutnya untuk bagian luas bangunan ini masih sama seperti tadi, di mana rumusnya itu sama dengan kita klik bagian yang di blok hijau, kemudian kita enter. Masih sama seperti yang tadi, silahkan masukkan rumusnya. Kemudian untuk luas atapnya, rumusnya juga masih sama seperti tadi di sistem persentase, yaitu C dikali B, koefisien dikalikan luas bangunan. Rumusnya juga masih sama, dimana sama dengan C dikalikan dengan D. Kemudian kita enter. Sama seperti tadi, ini sudah terisi karena di ukuran bangunan kita sudah memasukkan angka atau luas bangunannya ya. Nah, itu dia guys, cara menghitung luas atap jenis limas atau jurai dengan menggunakan dua sistem, yaitu sistem persentase dan sistem derajat. Hanya dalam hitungan detik, teman-teman semua sudah bisa menentukan atau mengetahui berapa luas atap yang digunakan. Oke Dax, itu dia cara menghitung luas atap jenis limas dengan menggunakan sistem persentase dan sistem derajat. Silahkan untuk like video ini dan tuliskan saran serta masukan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.